Dalam rangka pembentukan pengurus koperasi Desa Merah Putih, pihak pemerintah Desa Sumur Adem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, melaksanakan musyawarah desa khusus. Acara dihadiri oleh Kuwu Desa Sumur Adem, Haji Tasmari, seluruh perangkat Desa Sumur Adem, Lembaga Desa Sumur Adem, pendamping Desa Kecamatan Sukra, tenaga ahli Kemendes Kabupaten Indramayu, Notaris Koperasi Desa Merah Putih Sumur Adem, Pemerintah Kecamatan Sukra, Babin Kamtibmas Desa Sumur Adem Polsek Sukra, Babinsa Desa Sumur Adem Koramil 1614 Anjatan dan warga masyarakat Desa Sumur Adem. Pada kesempatan itu, Miftah secara syah ditetapkan menjadi Ketua Pengurus Koperasi Merah Putih Sumur Adem Kecamatan Sukra. Selain Miftah, juga Tulus ditetapkan sebagai Wakil Ketua Bidang Usaha. Wakil Ketua Bidang Anggota dijabat oleh Edi Sukoco. Sekretaris dijabat oleh Nia Nurafriani. Bendahara dijabat oleh Haji Irwan. Dan untuk anggota, Ustadz Aing, Maslani, Misbah, Sri Rosanah, Muhammad Kuwaisi, dan Toto. Adapun untuk pengawas Koperasi Desa Merah Putih Sumur Adem, Haji Tasmari Kuwu Sumur Adem menjabat sebagai ketua dan anggotanya Haji Bisri dan Misbah. Acara berjalan dengan hikmat dan terlaksana dengan sukses, aman, lancar tanpa ada halang rintang apapun. Dari Indramayu, Baebudin Cuplikom mengabarkan. Koperasi ini, karena kita besok ini, itu menopang masyarakat kita. Bukannya kita di Sumur Adem aja, itu setiap se-Indonesia itu bahwa koperasi desa insya Allah berjalan. Nah, nanti apa yang kita dipaparkan di sini, bahwa kita ini sebenarnya itu yang namanya anggota atau yang namanya kita itu udah ditetapkan, tapi saya itu profesional tidak terpaham masyarakat. Jangan sampai kita udah menerapkan posisi ketua beserta anggotanya nanti ada kesalahpahaman. Makanya kita ini apapun nanti itu yang dibicarakan oleh Pak Darjo atau Pak Sarjaya, insya Allah mudah-mudahan masyarakat kita memahami atau kekurangan kelebihannya mangga mengusulkan. Jangan sampai kita tidak ada mengusulkan. Kalau kita masyarakat kita ini tidak mengusulkan ke fasilitator, itu nanti kecewa atas dilihat kurang tuh. Apa itu? Memang pernyataan. Kalau kita musyawarah ini, kalau kita tidak ada mengusulkan, itu hilang yang baru mati. Porsinya itu hilang, artinya apa? Satu, dua, tiga. Makanya kita yang juga ini bukan orang-orang sembarangan, yang itu orang hebat, apalagi dihadiri oleh mantan negara lain. Itu hadir di tengah kita. Alhamdulillah. Iya kan? Alhamdulillah hadir. Artinya nanti yang namanya ini kita kira semua yang sampai kita kok apa sih Pak Darjo atau Pak Karjaya, namanya kita insya Allah yang kita undang ini bukan orang-orang yang tidak pernah ini semuanya ngerti semua bahwa kita untuk kepentingan masyarakat. Insya Allah bahwa nanti yang namanya untuk musyawarah ini kedua nanti kita duduk bareng sama ketua KPD. Siapa yang kita bakal diangkat menjadi ketua dan seterusnya ketua anggota. Itu cuman hanya pemerintah desa memfasilitasi kegiatan muskes ini. Forum ini akan difasilitasi kebijakan anggota sendiri, oleh masyarakat sendiri, menentukan sendiri. Ya, kami hanya mungkin memberikan saran masukan, atau tadi mungkin informasi, ya mudah-mudahan bisa membantu. Yang pertama kita memasuki bahwa sekarang ini pada Ibu, ya, karena ada seperti di media, ada Impres nomor 9, itu menginstruksikan kepada 18 lembaga kementerian, kelembagaan itu harus membentuk koperasi desa Merah Putih sebanyak 7 sampai 8 termasuk di desa
sumur adem. Itu harus karena termasuk sekarang ini kita akan membicarakan akan membentuk koperasi desa Merah Putih. Ada instruksi yang dari sana namanya harus sama semua. Jadi koperasi desa Merah Putih Suradem. Kecuali kalau sumur ademnya ada dua misalkan, sumur adem dan sumur adem ini ya. Jadi kan harus sumur adem misalkan Sukra, kan harus jelas. Itu yang pertama. Kemudian pada itu nanti diarahkan juga pada saat ini nanti yang akan kita putuskan ya bisa yang pertama adalah kepengurusan permodalan, itu kita bahas. Terus masa bakti untuk kepengurusan, termasuk domisili, termasuk jenis usaha. Ini hanya prolog saja kalau jenis nanti dibicarakan di PKK. Yang pertama koperasi, Pak. Ini sebenarnya koperasi ini adalah cara nenek moyang kita ekonomi kerakyatan mengandung ada keluarga bentuk kegiatan bersama mensukseskan kemajuan masyarakat. Dan kalau Prabowo bercita-cita tadi untuk menciptakan lapangan kerja, memutus rantai, jangan terlalu banyak apa dia harus koperasi dijadikan sokong dulu, mudah-mudahan kita bisa melayani karena berbagai kegiatan disebarkan oleh pemerintah bisa tadi bidang gerai sembako, gerai macam, gerai obat-obatan, kemudian obat pertanian, kesehatan sampai dengan pelayanan kesehatan itu semua disebarkan. Itu termasuk nanti itu yang akan kita tuliskan. Sebenarnya ini tidak terlalu dalam, mungkin nanti lebih berdalamnya di tingkat kepengurusan di rapat anggota. Mengapa ini harus dimusyawarahkan, Pak? Musyawarahkan. Ini beda dengan koperasi biasa. Kalau koperasi biasa itu di rapat anggota. Kalau awalnya koperasi desa itu awalnya saja dibentuk di tingkat musyawarah desa khusus. Nanti selanjutnya diserahkan di rapat anggota selanjutnya. Itu yang akan menjadi beban kita, beban pengurus dan juga beban bersama koperasi ini. Elemennya tadi ada pengurus ya, ada pengurus, ada pengawas, kemudian ya disebut ya, ada anggota. Nah, anggota diharapkan kepada ibu ya. Ini anggota tidak ada pengistimewaan. Ini misalkan kelompok kecil, kelompok bawah, kelompok atas tidak. Semua diharapkan masuk menjadi anggota koperasi. Karena tadi diharapkan kekeluargaan. Kalau misalkan nanti punya produk itu dirasakan oleh syarat bersama. Jadi keanggotaan tidak ada peristiwa apa ya? Mau kalangan atas, kalau mau diharapkan semua, termasuk barangkali dari kelompok berusaha itu menjadi bagian ya dari kita. Nah di sini kalau misalnya sekarang itu bisa pendidikan, bisa pengembangan atau merevitalisasi kalau koperasi tidak ada. Tapi kalaupun koperasi ada, tidak ada koperasi selalu dia harus melebur. Semua menjadi koperasi desa Merah Putih. Ada pertanyaan di kecamatan lain situ, Pak kalau ini koperasi lakukan melebur, barang di situ sekarang tidak ada. Jadi hanya satu koperasi yang di desa, koperasi desa Merah Putih, gitu ya. Nah pengurusannya Pak, pengurusannya itu ada 5 pengurus itu. Pertama ketua, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang anggota, kemudian sekretaris dan bendahara. Pengurus sesuai kriteria tadi, jujur, loyal, memiliki semangat kewirausahaan, kemudian orang betul-betul orang setempat ya, ingin memajukan koperasi. Yang tidak boleh di pengurus itu adalah ada talian kerabatan. Yang kedua yang tidak boleh di pengurus itu adalah keluarga serendah. Tidak ada, kalau sini kan tidak dibatasi ijazah, usia, yang penting adalah teman. Ada satu yang tidak perlu saya sampaikan adalah tentang etika. Etika nih Pak, yang harus kantong ini. Jangan sampai koperasi ini untuk cuci, karena pengurusnya punya double job. Tidak ada waktu untuk mengurus koperasi sama sekali. PNS tidak boleh. Persyaratan pengawas itu ada ketua, ada 2 anggota. Itu minimalnya 3. Ada ketua, ada anggota. Persyaratannya yang pertama tadi ada pengetahuan, pengawasan, pernah menjadi pengawas. Tapi yang tidak boleh itu menjadi pengawas direksi atau misalkan koperasi dan yang mengalami pahit. Kemudian kalau jujur pelayanan itu sudah. Ini yang tidak boleh juga adalah keluarga ada berdarah dan juga tidak boleh keluarga serendah. Kemudian kalau di pengurus laki-laki tidak boleh unsur pimpinan desa. Kamu urus tidak boleh. BPD tidak boleh. Kalau pengawas tidak boleh.
karena ketuanya itu langsung secara ex officio adalah pengurus. Kalau anggota itu silakan mau dipilih, tapi prosesnya harus proses pemilihan. Menentukan masa jabatan pengurus dan pengawas di aturan itu maksimal 5 tahun. Itu nanti sepakati oleh Bapak dan Ibu ya. Tapi jangan sampai karena tadi ada masih dalam setahun. Ya, kalau setahun mah baru apa ya? Rata-rata 3 tahun ke atas. Kalau kegiatan-kegiatannya nanti diidentifikasi selanjutnya saja ya, karena Bapak yang lebih tahu apakah nanti pengurus misalkan dengan di rapat anggota akan itu, karena kita masukkan saja sesuai dengan program, tapi realisasinya nanti sesuai potensi dan kapasitas kebutuhan. Terus tepat ya, tepat sepakati aja dulu lah. Nah tadi itu kita misalkan lokasinya, kalau lokasi di desa kita fasilitasi. Yang lebih ini lagi Bapak dan Ibu ya, ini anggapan kita ya, karena tadi kita lihat seperti itu di itu koperasi akan mendapatkan bantuan pemerintah, tapi dalam bentuk kredit. Karena apa tuh punya apa? Punya mobil itu kan kredit. Jadi nanti sebenarnya kalau bicara koperasi, kedepannya pasti nanti akan bayar. Tapi sesuai aturan di sini ya, bahwa koperasi kan dari kita oleh kita. Sambil nunggu kita kan kita harus mengikat anggota itu. Ya, kalau di koperasi namanya ada simpanan pokok dan simpanan wajib. Itu wajib. Karena di ADRT ada hukum yang nanti akan didaftarkan ke notaris. Simpanan wajib itu diberikan oleh anggota ketika akan masuk awal, sudah akan seumur umur. Kemudian simpanan pokok ya, kalau simpanan wajib itu per bulan, misalnya per bulan sekali. Ya. Jadi anggota itu hanya kewajibannya memberikan simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan wajib itu sebagai permodalan kepada Ibu. Ya, permodalan dari kita oleh kita. Nah untuk itu bukan buat untuk masyarakat seluruh kan, beda dengan BUMDes. Kalau korporasi keuntungannya itu anggota, betul ya Pak? Di luar anggota nggak boleh hanya melihat. Ada berita yang saya mungkin sampaikan, pengurus itu ada tempat itu orang yang ingin masuk, karena dengan itu gajinya atas 5 juta ke atas, itu Pak. Karena gaji pengurus ditentukan di rapat anggota. Karena tadi melihatnya dari cash flow, dia keuntungan berapa. Kalau misalnya dia butuh keuntungan gimana? Ya tidak dapat apa. Ya, jadi nanti bahwa yang harus kita putuskan itu adalah termasuk simpanan. Ada simpanan pokok dan simpanan wajib. Dan simpanan wajib itu nanti diamanahkan kepada pengurus, kepada pengawas, dan kepada kita semua, supaya uang itu menjadi modal untuk kehubungan. Insya Allah uang itu simpanan wajib, simpanan pokok dikumpulkan oleh pengurus dan pengawas, dikelola, diusahakan, ada untungnya buat siapa? Buat siapa? Buat anggota, bukan buat masyarakat. Jadi mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita bangun ekonomi kita secara keluargaan melalui ekonomi kekayaan. Jadi caranya dibentuk bersama-sama, membentuk modal, kemudian nanti menjadi acuan kerja atau keuntungan bagi kita. Dulu kita bukan bagi kita, anggota sedikit. Ya, mohon nanti tadi karena saya sampaikan lagi bahwa koperasi yang dibentuk itu jangan sampai tadi gagal maning bukan sistem yang salah. Kita menentukan pengurus dan pengawas yang salah. Kalau anggota kan hanya begitu ya. Ya, makanya nanti akan difasilitasi oleh Bapak, Ibu dan Bapak, karena yang lebih tahu kondisi warganya adalah Bapak sendiri, makanya itu dipilih. Tapi jangan sampai ini menjadi permasalahan. Ini tetap harus menjaga kerukunan. Karena nanti akan kita bangun yang sampai setelah pemilihan jadi blok-blokan, bahkan kita ikuti bersama. Setelah pemilihan selesai kita bangun. Artinya mau ini adalah mewakili kita semua. Karena kita nanti pengurus itu akan merekrut untuk membangun. Itu mungkin beberapa itulah mungkin sebatas yang saya sampaikan ini. Barangkali bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, khususnya tadi ada beberapa yang ingin kita sampaikan di musyawarah desa ini, karena kita rondong acara ketat banget. Ini juga nanti juga kita langsung kirimkan
bukti aktivitas Bapak selasa membentuk itu pun Pak, itu masih. Dan nanti sekaligus didorong ada beliau juga dari notaris berbadan hukum ya. Nanti karena ketika misalkan mengoperasikan ada iuran itu lebih aman karena sudah berbadan hukum operasi itu Pak Pengurus. Tapi kalau tidak berbadan hukum mengapa berisiko orang OJK. Nah kita dorong supaya operasi aman, pengurus aman dan tidak semua, sehingga kita bisa menikmati bersama-sama khususnya anggota merasakan benar kehadiran operasi di desa Sumerada. Saya menyampaikan tentang perbedaan antara Koperasi Merah Putih dengan BUMDes, karena perlu kita ketahui bahwa lembaga ekonomi yang ada di desa yang menyambungkan pemerintah desa itu ada dua Pak. Yang pertama namanya BUMDes, yang kedua namanya Koperasi Merah Putih yang sekarang kita akan lakukan pembentukannya. Apa bedanya? Jawab Bu Pak, ada beda. Yang pertama dari segi permodalan. Satu, dari segi legalitas saja beda. Kalau BUMDes itu cukup dengan SK kepala desa. Kalau BUMDes, kalau koperasi tidak harus berbadan hukum notaris. Satu bedanya. Yang kedua berkaitan dengan modal. Modal BUMDes itu dari PAD, bukan maaf, dari APBDes. Dan kebanyakan dari desa. Kalau BUMDes. Tapi kalau Koperasi Merah Putih ini modalnya dari simpanan wajib dan simpanan pokok anggota. Terus yang ketiga bedanya, kalau BUMDes ketika dapat hasil itu hasilnya itu presentasi berapa itu masuk ke ranah PAD, masuk ke APBDes. Kalau koperasi tidak Pak, koperasi hasilnya tidak untuk pemerintah desa, tetapi hasilnya adalah untuk anggota koperasi. Itu ada perbedaan yang sangat signifikan antara BUMDes dengan Koperasi Merah Putih. Mungkin bapak-bapak dan ibu sudah tahu berseliweran di media sosial bahwa pengurus BUMDes itu digaji 5 juta. Pernah tahu ya Pak ya? Ada sampai 7 juta. Bahkan disuruh klik linknya untuk daftar. Itu hoax Pak Bu. Saya pastikan itu hoax. Karena secara regulasi yang benar, ini adalah pembentukan kepengurusan ini ya seperti ini, menyesuaikan dengan Impres Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih. Nah, terus apakah pengurus ini dapat gaji? Tidak dapat gaji, Pak. Kenapa? Karena belum ada modalnya. Kalaupun ada modalnya, itu belum nyampe 5 juta untuk pengurusnya itu. Pengurus itu dapat gaji ketika sudah mengelola koperasi dengan modal yang ada. Sampai sekarang nih Pak Bu, untuk permodalan belum ada kepastian dari mana. Yang sudah pasti itu dari simpanan wajib dan simpanan pokok yang sudah pasti. Kalaupun itu ada anggotanya. Nah makanya di sini perlu saya sampaikan keterpilihan pengurus Koperasi Merah Putih itu paling tidak orang yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Kenapa? Karena kalau pengurusnya tidak dipercaya oleh masyarakat, tidak ada orang warga desa Sumuradem yang mau menjadi anggota koperasi. Catatannya nanti. Jadi saya menginginkan ketika nanti terbentuk kepengurusan, pengurusnya itu harus bisa dipercaya oleh masyarakat. Karena kaitannya tadi tentang modal. Bahkan dengan pengurusan yang dipercaya mampus, bangkrut kan? Bangkrut. Nah, terus apakah katanya ada dana hibah? Tidak. Kalau lihat saya dari beberapa sosialisasi yang saya alami, itu modal masih belum tentu dari mana. Tetapi yang jelas, ini pembentukan Koperasi Merah Putih itu disupport dari 13 kementerian Pak Bu. Jadi ada wakil. Tinggal mekanisme peran seperti apa Anda tahu. Yang jelas pengurus ini yang nanti dibentuk ini harus cek BI cek ku. Lalu pengurus itu hanya diutang ning
BNI umpama, karena nanti yang mendanai itu ada katanya ini ibarat. Kalau pengurusnya ketua atau yang lain, BI-nya itu macet, di BRI, Mandiri, yang orang adalah orang bisa dipinjam, pinjol maju dulu. Wah ya pinjol kemarin kita gawe koperasi di kampung ini ada kan pinjol gini kan ketua asli ini maju. Jadi seperti itu intinya saya mengharapkan nanti yang terbentuk itu adalah kepengurusan yang bisa dipercaya oleh masyarakat, khususnya masyarakat sumur. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian saya hormati, karena ini tadi kayaknya sudah nyampe lah 5 menit sampai 7 menit. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti posisi saya di sini adalah keeper. Kemudian nanti dalam proses pemilihan ini ada tidak sesuai dengan regulasi, maka saya akan menginstruksi ya Pak Ketua nanti seperti itu. Nanti sistemnya nanti pemilihannya seperti apa saya serahkan ke pimpinan sidang. Nanti silakan hasil rapatnya diisi. Nanti apa saja yang harus dilengkapi nanti bisa koordinasi dengan dengan pendamping. Jadi tugas saya nanti akan membuat akta atau legalitas badan hukum koperasi. Cuma yang ingin saya sampaikan begini Bapak Ibu sekalian, kalau nanti koperasi ini salah satu pergerakan apa kegiatan usahanya itu adalah melakukan kegiatan alat angkut misalnya, itu dipastikan di KPLI-nya juga harus memasukkan angkutan. Karena apa? Karena nanti pada saat nanti proses pembuatan STNK-nya biar tak kuning. Kalau nanti itu dibutuhkan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Dan sampai nanti Bapak Ibu sekalian ketika misalnya koperasi ini berkembang maju, terus Bapak Ibu tinggal mencantumkan itu dan kegiatannya misalnya di angkutan, nanti Bapak Ibu kalau di KBRI-nya nggak ada, nanti malah platnya hitam, itu lebih mahal pajaknya dan sebagainya. Karena plat kuning itu bisa dilakukan dan 2 badan hukum Bapak Ibu sekalian. Jadi 1 PT, yang kedua koperasi. Jadi itu harus dicantumkan seperti itu. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah tolong berkas itu sesegera mungkin dikoordinasikan dengan pendamping. Jadi makanya saya mohon diingatkan ketua koperasi yang terpilih ini dan sekdesnya itu nomor kontaknya bisa dicantumkan. Jadi biar nanti staf saya tidak terlalu kesulitan dalam koordinasi. Karena kalau setelah pendirian ini Bapak Ibu juga nanti banyak berinteraksi di kantor saya, terutama pengurusnya. Kita bisa dipertontonan di sini. Jadi ayo semangat. Saya senang satu pesantren itu berdaya. Saya senang ada masyarakat itu berdaya. Ayo kita bersama bareng-bareng kita. Setiap kali ada Kemendes, dari Kemendes ada ibu dari kecamatan dan Pak Samantha juga proaktif. Ya kita optimalkan kerjasama. Baik, didampingi 2 saksi dan mungkin gimana mau dihitung dulu? Ya. Bisa dimulai dari yang di depan dulu aja, Pak. Silakan. Kalau tidak enggak. Balik. Jadi aktivitas ini adalah resmi ya Pak Ketua ya. Kita putuskan sebagai Ketua Koperasi Merah Putih. Dengan berakhirnya proses pemilihan ini saya akhiri dan saya nyatakan bahwa proses pemilihan pengurus koperasi dan pengawas koperasi sudah dinyatakan selesai dan sah secara hukum. Pada nanti kita bahas, ya kita intinya saya carakan apapun akan saya sampaikan sama anggota dan sama pengurus semuanya. Jadi kita majukan operasi Merah Putih Desa Sumur ini mudah-mudahan kedepannya sukses. Terima kasih atas kedatangan Anda ke sini karena untuk mempertemukan Koperasi Merah Putih.